Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di dalam program podcast GBI Rock Surabaya Kingdom Insight His Gift for You. Masih bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan, dan banyak orang sekarang memanggil saya Mr. Podcast. Jadi podcast yang kita selenggarakan ini saya percaya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, pembicaraan-pembicaraan yang ringan namun berbobot dan tentunya akan membangkitkan kita semuanya, karena kita hari ini masih ada dalam seri bangkit dari keterpurukan. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan Anda semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini dalam seri bangkit dari keterpurukan sudah hadir bersama dengan saya, yaitu Bapak Setiawan WW. Beliau adalah ketua dari Rockman GBI Rock sekota Surabaya dan juga seorang pengusaha. Shalom Pak WW. Shalom Pak Roy. Gimana Shalom, kabarnya? Pemirsa. Baik-baik, luar biasa Pak. Luar biasa, selalu luar biasa gitu ya. Luar biasa, harus luar biasa. Tadi kita sempat cerita-cerita tentang situasi-situasi di dalam pandemi COVID yang lalu, tahun yang lalu itu ya, di mana kesibukan-kesibukan ya, termasuk kesibukan Pak WW sebagai seorang pengusaha, apa sebutannya Pak WW, peti mati atau Gloria. Peti mati Gloria. Peti mati Gloria. Iya, yang mana dulu pada waktu bulan Juli itu bisa omsetnya naik 300%. Iya, hari-hari ini kalau boleh tahu kesibukan Pak WW apa kira-kira dalam pelayanan, dalam dunia usaha, marketplace? Baik, Shalom. Jadi untuk kesibukan saya sehari-hari, ya sebagai pengelola di usaha Peti Mati Gloria, karena bos saya Tuhan Yesus ya, jadi saya cuma pengelola aja. Amin. Setelah itu juga jadi GKM di Komsel Panen Raya, dan juga field rep di Full Gospel, dan juga Rockman Ministry. Ya, saya isi hari-hari saya dengan kegiatan rohani, kegiatan juga sosial lah ya, gitu. Dan Pak WW ini saya lihat sangat mencintai Rockman ya. Amin. Karena kemarin sempat saya WA saya, boleh nggak kalau Pak WW mau pakai bajunya Rockman? Saya bilang, boleh sekali kan gitu. Karena cintanya dengan Rockman ya, dan mendedikasikan hidup untuk Rockman. Saya percaya pria-pria di GBI Rock Kota Surabaya ini boleh bangkit ya, menjadi pria-pria yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Mungkin saya ingin tahu bagaimana Pak WW menghabiskan masa kecilnya ya di tengah-tengah keluarga. Ini kalau kita flashback ya, tahun yang lalu singkat ya, karena nanti pasti panjang ya. Karena saya ini dilahirkan oleh papa mama yang non Kristen Pak ya, jadi bukan agama Kristen, dan juga bahkan agama seberang. Jadi sehari-harinya saya pun juga diperhadapkan dengan komunitas yang di luar Tuhan semua. Jadi teman-teman sekolah, teman-teman main itu di luar Tuhan semua. Jadi tidak ada yang mengarahkan saya kepada Tuhan, itu tidak ada. Ke gereja juga tidak pernah, PD juga tidak pernah. Pokoknya hari-hari saya isi dengan kegiatan yang di luar Tuhan. Merokok, perempuan, terus kehidupan malam, dan juga narkoba. Barangkali bisa diceritakan, tadi Pak WW sempat menyebutkan ya, sempat jatuh di dalam narkoba. Itu asalnya seperti apa? Mungkin supaya kita semua yang melihat podcast ini juga bisa tahu dan waspada ya, baik sebagai orang tua untuk anak-anak kita maupun diri kita sendiri. Ya, oke. Jadi memang pergaulan itu
Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kalau saya sih jatuh dalam narkoba itu karena pergaulan. Karena papa mama saya sih tidak ada masalah ya, rumah tangga tidak ada masalah. Cuma waktu-waktu yang diberikan kepada anak itu juga kurang gitu ya. Kurang. Iya. Apa tuh ya? Jadikan anak sebagai teman ya, saling maksudnya sharing-sharing dalam keluarga itu komunikasinya ada, masih kurang begitu ya. Iya. Terus terjerumus juga ke pergaulan yang salah juga. Jadi awal mulanya diajak teman, ya awal mulanya ingin incip-incip lah ya, coba. Ingin tahu gitu ya. Tapi akhirnya juga terjerumus juga. Terus di samping itu saya dulu kerja sebagai disc jockey, Pak. Oh, kok Wiwi ini ternyata seorang disc Iya, jockey. dulu disc jockey di sebuah diskotik di Surabaya, diskotik besar. Nah, itu awal mulanya juga karena pergaulan. Kalau bukan karena untuk mencari uang, karena papa mama saya sih boleh tergolong cukup lah ya, cukup. Kalau masalah ekonomi cukup. Cukup, iya. Tapi ini karena waktu itu saya masih muda, terus sehingga gejolak darah mudanya tuh mengarahnya ke tempat yang salah. Menggelora darah mudanya. Terus di DJ di sebuah diskotik di Surabaya, setelah itu juga di dalam sana juga mengenal bandar-bandar. Sehingga awal mulanya hanya incip-incip, akhirnya ditawarin bisnis narkoba. Ya itu akhirnya terus terjerumus terus, Pak. Jadi sangat penting Pak Wiwi ya bagi kita untuk menjaga lingkungan pergaulan kita dan juga sebagai orang tua kita juga perlu mengawasi pergaulan dari anak-anak kita begitu ya supaya mereka nggak salah gitu ya. Betul Pak. Itu pun ya kenapa saya kok bangga dengan Rockman ya karena saya juga dipulihkan dari sana. Jadi waktu-waktu yang berkualitas itu yang dibutuhkan Pak. Karena saya dulu nggak punya waktu yang berkualitas. Ya mungkin orang tua saya mungkin ya waktu itu juga dia masih belum ada arahan ke sana gitu Pak. Jadi kalau saya sih sekarang udah setelah mengikuti camp Rockman ya jadi saya ngerti jadi waktu-waktu yang berkualitas itu yang sangat penting. Anak sekarang mana bisa Pak kalau terlalu dikerasin gitu enggak bisa tapi kasih contoh, kasih waktu-waktu yang berkualitas. Ajak anak sebagai kalau yang udah usia 18 ke atas kan aja dia sebagai teman gitu loh Pak. Ngomongin sudah enggak bisa lagi untuk marah-marahin udah enggak bisa. Gitu marah tambah kabur nanti. Itu penting sekali itu. Pak Wiwi sebelum mengenal Tuhan Yesus ya pada masa-masa kehidupan yang lalu yang diceritakan ini itu apa yang dirasakan? Apakah seperti kekosongan hidup ya, hidup tanpa tujuan atau apa kira-kira Pak Wiwi? Saya dulu mengenal Tuhan Yesus itu hanya pelajaran di sekolah. Jadi hari-hari itu tidak ada mengenal sama sekali Tuhan. Bahkan kita anggap Tuhan ini tidak ada, karena ya dari perbuatan saya itu yang terlalu berani Pak, bawa narkoba, bisnis narkoba, itu kan seperti orang yang nggak mengenal Tuhan tuh. Kok seperti tidak ada Tuhan, jadi saya anggap tidak ada Tuhan udah. Jadi ya saya nikmati kehidupannya penuh hura-hura udah. Diskotik, perempuan, rokok, narkoba itu terus saya jalani setiap hari. Jadi seperti hidupnya nggak ada tujuan khusus begitu ya? Ya happy tok gitu Pak. Ya pokoknya jalan gitu ya dan happy gitu. Terus singkat cerita tahun 2000 saya ketangkap polisi. Saya ditangkap polisi tahun 2000. Saya jalani divonis 6 tahun, saya jalani 4 tahun 2 bulan. Setelah bebas saya masih belum tobat, masih terus bisnis narkoba. Tahun 2005 saya ditangkap lagi oleh polisi dari Polres Lipi Jakarta. Saya dibawa ke Jakarta. Saya jalani 5 bulan. Itu masih belum tobat.
Menjalani 5 bulan. Menjalani 5 bulan itu maksudnya dimasukkan ke Salemba sana di ke Jakarta. dalam sel gitu Pak. Iya. Masukkan dalam sel ya. Iya. Wah, luar biasa. Terus tahun 2005 saya bebas, masih bisnis narkoba. Tahun 2007 terakhir ini saya udah ditangkap Tuhan yang ketiga kalinya. Nah itu saya dipulihkan sama Tuhan Pak. Iya. Nah mungkin Pak Wewe bisa cerita ya kisah pada waktu perjumpaan dengan Tuhan dan kemudian mengubahkan seluruh kehidupan Pak Wewe 180 derajat itu bagaimana kisahnya Pak Wewe? Oke, itu tahun 2005 saya setelah bebas dari Polres Slipi Jakarta, saya bantu mama saya di usaha peti mati ini. Iya. Tapi saya jadikan kamuflase karena waktu itu saya masih belum tobat. Iya. Pagi saya datang ke kantor, sore saya pulang, saya bisnis narkoba. Itu saya jalani terus. Terus di usaha mama saya ini kan juga kenal hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu banyak sekali menginjili saya, tapi Injil Tuhan itu saya putar balikan terus. Ndablek Pak. Saya putar balikan terus. Bahkan saya menantang. Tuhan Yesus bikin mujizat dulu di depan mata saya. Baru saya mau percaya, baru saya mau ikut. Waduh, saya ini dulu ndablek Pak, keras kepala. Ya di samping juga karena pengaruh juga ya, pengaruh dari narkoba, pengaruh apa, jadi saya keras kepala. Tapi hamba Tuhan temennya mama ini pantang menyerah lah ya, terus ketemu saya, wah kasih saya tahu gitu kasih ya. tahu terus. Tapi saya selalu putar balik. Terus akhirnya dia mengajak saya ke gereja, saya ikut aja ya, saya ikut aja. Jadi di gereja sana saya juga bengong karena gereja itu kan ada lawatan Roh Kudus ya, ada yang nangis, ada yang ketawa. Saya diam aja udah, saya nggak ngerti nyanyi ya, paling cuma ikuti, cuma tepuk-tepuk tangan. Nah setelah itu pulang dari gereja ada acara baptisan. Itu 2007 Januari, saya masih ingat 2007 Januari. Terus saya baptis, saya disuruh baptis ya wes baptis. Setelah pulang baptis pun saya masih di dalam kehidupan yang lama. Itu 2007 Januari, terus 2007 bulan 4, nah itu saya ditangkap yang ketiga kalinya. Dan saya percaya ketika saya dibaptis, walaupun setelah dibaptis pun saya bukan langsung jadi dewa Pak ya. Tapi saya percaya itu ikatan dari Tuhan Yesus itu nggak akan bisa lari kita Pak. Nah itu 2007, belum terima sertifikat akte baptis, belum terima saya. Tangkap lagi yang keempat. Jadi saya terima akte baptis itu saya waktu di dalam Medaeng itu di penjara. Nah itu saya diubahkan sama Tuhan Pak. Jadi 2007 itu kasus saya yang paling besar Pak, reproduksi dengan TKP di Citralens itu. Nah itu saya diubahkan oleh Tuhan. Tiba-tiba pikiran saya, hati saya dibukakan oleh Tuhan. Dulu yang saya egois, nah sekarang saya udah mulai memikirkan istri, anak, sama orang tua. Waktu itu anak saya 2007 masih usia 3,5 tahun. Itu pada momen apa Pak Wewe? Maksud saya apakah dalam sebuah ibadah atau dalam belum, sebuah Jadi itu awal mulanya saya ditangkap di Citralens. Kan masih di dalam rumah itulah. Setelah itu saya dibawa ke Polrestabes, Jalan Sikatan. Nah, itu singkat cerita saya habiskan waktu itu kan memang habiskan masa-masa sako itu kan makan tidur, tidurnya banyak, makannya banyak ya toh. Itu saya habiskan terus, tidak ada rasa kepingin lagi. Kalau dulunya saya masih kepingin Pak. Itu enggak ada rasa kepingin sama sekali. Nah terus di sana ada ibadah. Nah, ada ibadah seminggu sekali. Di ruangan kecil. Waktu itu almarhum Pak Pendeta Pak Rosidi itu yang melayani. Tapi ketika
beliau menyanyikan sebuah lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus untuk selamanya, itu saya seperti diberhadapkan oleh video, Pak. Video gambaran dulu masa lalu saya, yang dulu saya bangga-banggakan itu semuanya jijik di mata Tuhan. Jadi saya seperti diberhadapkan video. Jadi merasa sia-sia dengan kehidupan yang lalu. Sia-sia. Begitu ya. Hanya dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus yang dinyanyikan oleh hamba Tuhan itu tadi. Itu saya berhadapan. Nah, setelah itu, setelah ibadah, kembali lagi ke sel-selan. Nah, itu seperti saya ini seperti haus gitu loh, Pak. Haus, kepingin ngerti Tuhan Yesus itu seperti apa. Terus saya mau titip Alkitab, titip pada istri saya. Pada waktu itu istri saya masih belum seiman, jadi saya sungkan titip sama teman saya. Waktu besukan, aku titip ya bawa Alkitab. Nah itu di situ saya memulai baca Alkitab itu, Pak. Mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sampai selesai, saya ulangi lagi, Pak. Soalnya saya kan banyak nganggur di sana. Dan itu maksud saya itu masih di sel ya, Pak? Masih di sel, masih di sel-selan, Pak. Itu perjalanan saya di sel-selan. Kan banyak nganggur saya di sana, Pak. Makan tidur, toh nganggur. Ya itu saya isi hari-hari itu dengan membaca. Terus Pak saya ulangi dari Perjanjian Lama, baru habis saya ulangi lagi. Nah, terus dari situ Tuhan bikin mujizat sama saya. Walaupun saya tidak pernah dilihatkan secara visual, audible ya, langsung tidak pernah. Tapi dengan caranya dia merubah saya, itu saya percaya Tuhan itu ada. Rokok itu saya tiba-tiba dibikin pahit, Pak, mulut saya. Dulu saya perokok berat, Pak, gigi sampai kuning semua ini. Itu perokok berat itu. Makan itu kalau habis makan enggak rokok enggak enak. Tapi bisa dibikin pahit sama Tuhan. 2007 tuh rokok saya buang, wis. Sampai sekarang udah enggak. Bahkan sekarang kalau kena orang yang habis merokokan mah baunya tuh aduh munek sampai dan itu langsung lepas ya Pak Wiwi. Lepas, Pak. Enggak berkurang misalkan sehari 10 terus berkurang langsung mandek. Lepas ya. Langsung mandek. Begitu juga narkoba itu juga. Awal mulai narkoba saya berhenti. Saya enggak ada rasa kepingin. Saya dulu yang pertama, kedua kan masih gitu-gitu terus karena masih kepingin. Ini udah belas enggak ada. Rokok juga berhenti total. Maka saya sampai sekarang kalau kadang ada orang tua yang tanya saya, "Kamu kok bisa berhenti?" Ya itu karena waktunya Tuhan buat saya. Saya lu enggak rehabilitasi plus ya enggak. Ya memang waktu Tuhan untuk saya dan saya langsung nangkap itu, Pak. Jadi langsung dah. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus bisa bekerja di mana saja ya, termasuk di dalam sel. Pak. Oleh karena itu buat para audiens ya, kalau hari-hari ini Anda mengalami persoalan yang berat ya, mengalami mungkin masa lalu yang buruk ya, dan mungkin Anda sekarang ketika menonton podcast ini berada di tempat yang mungkin menurut Anda tempat yang kurang baik dan seterusnya, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk mengubah dan memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Pak Wiwi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian bagaimana kehidupan selanjutnya? Apakah kemudian menjadi bergairah untuk selalu ikut Tuhan ya, atau langsung ingin melayani atau bagaimana? Ya itu waktu itu kan saya masih di dalam penjara, Pak. Ya. Walaupun mengenal Tuhan Yesus, tapi kan saya tetap harus jalani jalani hukuman ini. Jadi yang ketiga itu saya dihukum 6 tahun lagi. 6 tahun ya. Ya, tapi potong-potong remisi akhirnya saya jalani 3,5 tahun. Itu yang terakhir itu yang saya menerima Tuhan Yesus itu 3,5 tahun itu saya habiskan untuk pelayanan di dalam penjara di Medaeng. Terus saya dipindah ke Pamekasan, saya dijadikan tamping gereja. Tamping itu kayak koordinator gitu loh, Pak. Tamping. Nah, saya isi hari-hari saya seperti itu terus. Jadi kayak koordinator gerejanya gitu. Saya terus isi gitu. Nah, seperti kehidupan itu ditata, tapi juga banyak godaan itu juga pasti, Pak. Tapi godaan itu tergantung kita. Nah, saya yang paling menggoda itu ya ketika saya putuskan untuk saya tidak mau lagi bisnis narkoba. Nah, itu berarti kan saya menjalani hukuman ini kan kosong, Pak.
uang nggak ada, ya paling cuma jual-jual barang-barang yang sudah ada, kayak dulu mobil dijual untuk biaya hidup, tapi ya masih kurang, itu lama Pak, 3,5 tahun. Nah itu godaan banyak Pak, terutama dari teman-teman sing masih bisnis narkoba itu. Udah kamu kenal lo sama pelangganmu, maksudnya saya kenalkan pelanggan saya pada teman saya, saya nggak usah ikut-ikut, nanti kamu tak kasih komisi gitu. Nah, cuma saya mikir lah, nanti lah ada apa-apa nggak keseret lagi aku. Gitu. Sing kenal lagi sing malah sing lebih bunyi oleh apa-apa. Tapi enggak bisa lah, itu namanya setengah-setengah. Jadi saya percaya ketika hari-hari melewati bersama Tuhan itu, saya percaya ketika Tuhan memulihkan saya pasti akan dipulihkan. Itu pasti. Karena saya mengenal Tuhan itu dari baca Alkitab, bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan saya. Dan itu sungguh terjadi Pak. Ketika yang saya dapatkan itu, waktu saya bebas dari Pamekasan tahun 2010, nah itu istri saya injili waktu itu kan masih belum seiman Pak. Nah terus itu juga waktu setelah bebas saya juga ikut camp pria, Rockman juga. Nah itu sehingga saya tambah semakin bertumbuh dalam Tuhan, dalam Tuhan, mengarah yang benar. Nah itu puji Tuhan, istri saya mau terima Tuhan Yesus. Akhirnya sekeluarga diselamatkan. Pak Wiwi, Jadi kisah para rasul apa itu ya? Yang kalau satu orang terima selamat, engkau selamat, seisi rumahmu selamat. Akan diselamatkan Itu benar-benar terjadi. Ya diawali jangan nunggu kita yang jangan nunggu pasangan kita yang mau berubah. Tapi kita harus berubah dulu. Nah, terus dia ngikut. Nah, pada waktu Pak Wiwi sudah keluar dari sel itu, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, terutama perekonomian seperti tadi disampaikan kan sudah putus hubungan sama sekali dengan dengan bisnis-bisnis yang tidak baik itu bagaimana? Apakah mengalami kesulitan, lalu pertolongan Tuhan untuk kehidupan Pak Wiwi itu seperti apa pada waktu itu? Jadi Tuhan itu kan gak selalu menjanjikan langit itu selalu biru Pak ya. Jadi maksudnya itu, tapi Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi Tuhan itu tidak akan, walaupun kita anak Tuhan, tapi bukannya kamu dikasih jalan lurus terus tanpa ada halangan, itu enggak. Tapi yang saya alami juga ketika saya sudah memilih Tuhan Yesus, tapi juga masih mengalami tantangan. Nah itu yang saya jadikan sebagai pelajaran. Jadi agar kalau kita ketemu hal sebegini lagi itu sudah mentor lah istilahnya itu. Jadi di saat keluar penjara, ketika saya harus menghadapi kehidupan yang baru, mobil semua habis, naik sepeda motor, saya enjoy, naik Mio, kebanjiran saya dorong, sampai pernah glosor gara-gara jalannya kena oli, glosor saya dulu kehidupan saya mobil bergelimang uang tapi uang dari kerja nggak benar. Sekarang memulai hal yang baru itu harus saya mulai dari nol, itu saya lewati setiap hari Pak. Pekerjaan juga Mama, saya benar-benar fokus sekarang untuk membantu Mama, usaha Mama. Itu puji Tuhan. Awal-awalnya juga terseok-seok, walaupun itu meneruskan. Tapi kan namanya meneruskan kan, kalau yang Mama ini sudah enak zamannya, masih belum enak juga sama. Jadi saya anggap itu dari nol. Saya dari nol. Jadi saya puji Tuhan, hikmat itu dikasih oleh Tuhan. Karena saya itu basicnya dulu juga nggak pernah berdagang, dagang narkoba. Jadi puji Tuhan saya selalu dituntun. Dan juga komunitas itu yang penting. Komunitas itu penting Pak. Jadi kembali lagi saya setelah bebas saya berkomunitas di komunitas yang tepat. Rockman, untuk pria Rockman, untuk usaha full gospel Komsel, itu saya komunitas.
Jadi itu Pak WW sedang menjalani proses dari Tuhan ya. Dari setelah keluar dari sel ada proses-proses dari Tuhan yang memang harus dijalani untuk kehidupan yang lebih baik begitu Pak WW ya. Betul Pak. Ya. Jadi ya kita enggak pernah dikasih instan ya, Pak. Dan kita enggak bisa menghindar dari proses itu ya. Enggak bisa, semua orang masih menghadapi. Tinggal kamu mau enggak. Nah, karena banyak teman-teman juga yang keluar dari penjara itu juga dia enggak bisa menjalani proses. Jadi makanya banyak teman itu yang keluar balik ya? masuk lagi, masuk keluar ya karena gak tahan. Gak tahan proses. Dulu cari uang gampang, narkoba. Sekarang harus cari uang susah. Iya. Dan kalau Pak WW bisa melalui semuanya itu, saya yakin itu semua pasti karena anugerah Tuhan. Iya, betul. Lalu bagaimana tentang peran keluarga Pak WW pada waktu Pak WW mengalami kesulitan ya, berada di sel ya, kemudian dan seterusnya. Peran keluarga itu seperti apa? Apakah sangat penting ya bagi kita untuk bisa kuat menjalani proses yang Tuhan berikan itu bagaimana dengan peran keluarga? Ya, puji Tuhan ya, saya dikaruniai istri yang luar biasa, Liliana. Jadi dia juga mau menunggu saya gitu Pak. Ya, tentunya lewat doanya dia sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Karena kalau tidak ada dukungan dari istri, anak, orang tua itu sangat lebih berat ya Pak. Bisa jadi lebih down Pak, bisa tambah karuan. Ya kita ini sudah di dalam penjara, kanan kiri muka belakang tembok, jeruji, mau kabur gimana? Nah, kalau kita dikasih pikiran yang gak enak terus sama keluarga kan, juga pusing Pak. Malah jadi beban ya. Karena juga banyak teman-teman yang di dalam kadang ada yang sampai bunuh diri itu semua ya karena saya lihat dukungan dari keluarga juga tidak ada. Tapi ya kita juga harus tahu diri. Didukung keluarga nanti keluar masuk, gak tobat-tobat ya siapa Pak yang mau gitu. Jadi ya kita memang butuh juga, tapi kita juga harus maksudnya kita juga butuh dukungan keluarga. Kita juga harus mau sampai kapan mau gitu terus. Saya juga mikir mau sampai kapan. Udah cari uang halal aja lah. Yang penting bisa dinikmati walaupun lama tapi enjoy. Semua berkat gitu. Tuhan itu ya. Terakhir Pak WW, mungkin Pak WW ada pesan ya buat audiens yang sedang menyaksikan podcast ini. Mungkin mereka punya masa lalu pengalaman yang juga sama terpuruknya dengan Pak WW yang pernah jalani, dan mungkin mereka hari-hari ini sedang menghadapi proses Tuhan yang menurut mereka mungkin berat dan seterusnya. Apa pesan Pak WW untuk mereka-mereka yang seperti itu? Jadi pada audiens yang namanya permasalahan proses itu tidak akan bisa dihindari ya. Jadi hadapi, tapi bersama Tuhan, doa, minta tolong sama Tuhan. Terkadang Tuhan juga mengirimkan jawaban-jawaban itu yang suatu hal yang gak masuk akal, kadang gak pernah ketepikir, tapi itu pasti Tuhan berikan. Jangan motong, maksudnya motong ini jangan ngambil jalan yang sudah tahu memang ini jawaban tapi jalan yang salah, itu jangan diambil udah. Memang kadang ada kayak iming-iming itu mesti ada Pak, tergiur, godaan itu mesti ada. Jangan dah. Percayalah bahwa kita harus ingat pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita, pasti hari ini dia pasti tolong juga. Amin. Selamanya pasti tolong juga. Amin. Jadi jangan berhenti berharap, jangan berhenti berusaha. Orang kalau sudah loyo, sudah aku sudah terus itu sudah malah mati itu Pak. Jadi terus berusaha terus dan Tuhan pasti kasih jalan. Sama seperti Amsal pernah berkata, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi kita harus terus bersemangat dalam hidup ini karena kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi perkatakan terus.
Kayak dulu saya menghadapi perjalanan yang tidak enak, saya juga kalau tanya gimana kabarmu, luar biasa. Gimana usahamu, rame. Padahal ya sepi. Iya. Padahal ya sepi yang namanya merintis kok. Jadi kita katakan rame, puji Tuhan. Dengan iman gitu ya. Iya. Tapi saya terkadang ketemu teman saya, gimana kabarmu? Ya wis ngene-ngene iki ae. Waduh wis. Aku sampai ngomong ojo ngomong ngono. Ngomong luar biasa. Ya toh. Iya. Ya memang ngene-ngene kok dari. Loh iya tapi perkataan aku ya, karena dengan iman. Perkataanmu itu adalah iman, doa. Iya. Ya. Amin. Jangan berhenti berharap pokoknya. Iya. Tuhan pasti bisa. Nah, tadi saya sempat mendengar ya bahwa salah satu cara yang Tuhan pakai untuk memulihkan Pak WW itu adalah melalui Rockman. Dan Pak WW sekarang sebagai ketua Rockman GPI Rock Surabaya. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang Rockman ya kepada para audiens ini. Oke. Jadi jika kita mau mengalami perubahan, kita harus pulih dahulu. Seperti tadi saya bilang, jangan mengharap istri apa, anak pulih dulu, enggak. Kita harus berubah dulu. Jadi alami perubahan itu. Terkadang kita nih sebagai pria nih menganggap aku ini bener, aku ini kerja, terus bener. Nah, tapi ada hal-hal yang belum kita ketahui. Nah di Rockman Camp ini adalah camp pemulihan, seminar khusus pria. Kapan itu Pak WW dilaksanakan kapan? Rockman Camp 15 dilaksanakan tanggal 29 Juli sampai 30 Juli, yaitu hari Jumat dan Sabtu. Hari Sabtu ya. Di Blessing Hill Trawas. Dengan biaya investasi sebesar 500.000. Pasti nggak rugi kita ikut acara itu ya. Karena kenapa kok saya bilang investasi? Karena pasti tidak akan rugi. Amin. 500.000 kalau kamu mengalami perubahan. Iya. Wah, itu bisa diganti Tuhan berkali-kali lipat itu. Iya. Ayo para pria, jangan ragu-ragu ikut acara ini, seminar Rockman Camp tanggal 29 Juli sampai 30 Juli. Bagi ibu-ibu bisa mendorong anaknya, anak mantunya, tetangganya, saudaranya, ajak wis. Pokoknya pria ya Pak WW ya. Oh pasti pria. Kalau wanita ada sendiri Ada Pak. sendiri gitu ya. Ya. Ini khusus pria gitu ya. Ini Rockman. Jadi Rockman, ya. mens itu pria, jadi khusus pria. Kenapa harus pria dulu? Karena pria itu adalah sumber. Iya. Jadi pastikan pria dan jangan lupa tanggalnya catat ya. 29 Juli. 29 Juli sampai 30 Juli tahun 2022. Di Blessing Hills ya. Dan Bapak Ibu, saudara semua bisa menghubungi gereja GPI Rock Surabaya untuk bisa mendaftar ya di dalam acara ini. Ya, kalau yang tidak berjemaat di gereja Rock juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Tapi yang pasti harus pria. Harus pria. Harus pria. Dan bukan pria jadi-jadian ya. Harus pria. Walaupun di luar jemaat Rock enggak masalah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting harus pria. Iya. Saya rasa ini program yang sangat baik untuk kita para pria bisa mengikutinya. Ya. Baik Pak WW, terima kasih untuk waktunya bisa berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Untuk yang terakhir, bolehkah Pak WW menutup sesi kita pada saat ini dengan doa, khususnya mendoakan bagi para audiens yang mungkin mereka sedang berbeban berat hari-hari ini. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan yang luar biasa pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan bagi para audiens yang hari ini mengalami permasalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin. Yang lagi dalam sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lagi dalam kesesakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya Tuhan Yesus itu ada. Amin. Dan Tuhan Yesus menolong setiap kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Berkati acara podcast ini ya Tuhan yang dikoordinator oleh Pak Roy,
biarlah podcast ini terus boleh menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak WW untuk sharingnya yang sangat membangun sekali ya. Amin. Saya sendiri merasa terbangun dengan sharing-sharing yang disampaikan ini, dan kiranya Tuhan selalu memberkati Pak WW menjadi berkat juga bagi orang lain ya, dan usaha, keluarga, pelayanan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Baik, demikian acara podcast kita pada seri Bangkit dari Keterpurukan ini. Saya percaya bahwa perbincangan yang sederhana ini namun berbobot pasti akan mampu menjadi berkat bagi kita semuanya. Percayalah, Tuhan masih ada dan Dia sanggup untuk mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam podcast Kingdom Insight, His Gift for You.